Halo, kembali lagi di channel saya, channel Maharain. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Buat kalian yang sedang terkena musibah, semoga musibahnya tepat berlalu dan semoga musibahnya juga menjadi pelebur dosa-dosa untuk kalian semua. Oke, jadi kali ini saya akan sedikit membahas tentang berita lagi tentang seorang pendaki. Jadi kita akan membahas seputar pendaki-pendaki lah. Jadi kemarin tanggal 30 Oktober ada satu berita tentang seorang perempuan pendaki di Gunung Gede, Pangrango, via Gunung Putri mengalami gejala hipotermia. Nah, saya lihat selalu update selalu lihat. Nah, jadi kemarin tuh katanya ada yang hipotermia di Gunung Gede. Ini tuh jadi tamparan lah buat kita semua, atau suatu pembelajaran, pengingat bahwa sekarang tuh lagi musim hujan. Terus yang setahu saya kan kemarin bulan lalu Oktober saya ke Gunung Gede. Itu cuacanya emang Gunung Gede tuh yang pertama treknya kan, kalian yang pasti yang udah pernah ke Gunung Gede via Putri itu lumayan lah treknya. Kalau masih pemula sih yang pertama jauh, treknya lumayan panjang, terus menanjak, akar-akaran, bebatuan kayak gitulah dari bawah tuh. Nah terus ditambah sekarang kan lagi musim hujan, licin, terus terkena air hujan. Makanya kemarin ada berita yang terkena hipotermia. Apa sih hipotermia tuh? Jadi hipotermia tuh kita kedinginan yang begitu hebat hingga bisa terjadi jadi balik dingin gitu ya. Jadi malah kayak kepanasan, padahal sebenarnya badan tuh memang terlalu dingin, jadinya malah kepanasan, malah jadi buka baju. Seperti yang dulu pernah ada tragedi kan, yang seorang pendaki cowok yang sampai buka baju terus bawa segala. Nah itu gejala yang paling akut dari hipotermia. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama, kita terkena air hujan. Nah, itu bisa yang paling gedenya tuh di sana, terkena air hujan sampai basah ke baju. Yang kedua, baju basah nggak diganti. Jadi kita ngerasa udahlah masih kuat, terkena air hujan, terus kita terus jalan, kita diam beberapa menit, itu bisa terjadi hipotermia. Soalnya kalau di gunung tuh baju yang bekas keringat aja, kalau kita diamnya agak lumayan lama itu malah jadi kayak balik gitu, jadi baju tuh kayak dingin banget, itu bisa hipotermia. Terus nggak adanya kayak blanket ya, yang emergency blanket. Nah itu tuh gunanya jika terjadi kayak hipotermia atau kedinginan, itu kalian bisa dipakai, wajib sih kalau menurut saya buat kalian yang mau mendaki di musim hujan seperti ini. Kalian harus bawa blanket emergency blanket ya. Jadi kalian bisa pakai itu. Terus peralatan juga harus dipikirin ya. Pertama tenda harus, menurut saya harus double layer, karena kalau satu layer aja bisa terjadi kebocoran apalagi hujan atau badai. Yang kedua sleeping bag ini tuh penting lah. Soalnya untuk menghangatkan tubuh kalian itu ya dengan sleeping bag kan. Kalau di rumah pakai selimut, kalau di gunung ya mau nggak mau kalian harus pakai sleeping bag, apalagi di musim hujan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi himbauan dari saya pribadi, saya emang suka ke gunung, tapi dengan keadaan sekarang lagi pandemi, terus di musim hujan sih yang paling, kalau pandemi kan kita bisa terus ikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Nah ini yang masalah musim hujannya, kita sulit menebak gunung ini paginya cerah, kemarinnya cerah, tahu-tahunya ketika kita mendaki malah hujan. Kita belum terlalu siap dengan peralatan, dengan apa sih yang harus dilakukan jika terjadi suatu masalah, contohnya hipotermia. Nah, terus kan Gunung Gede itu lumayan tinggi, emang gimana sih, dingin juga, sering badai juga, apalagi di alun-alun Surya Kencana. Terus dari gunung-gunung lain juga lagi banyak yang badai. Nah itu bisa, kemungkinan untuk terkena hipotermia itu semakin besar ya. Jadi buat kalian yang mau ke gunung, saya hanya mewanti-wanti untuk tetap jaga kesehatan, tetap utamakan keselamatan, bukan ego yang kalian terus bawa untuk mencapai puncak, tapi harus tahu diri lah. Ketika diri udah nggak kuat, jangan memaksakan, bilang kepada temannya. Begitupun temannya, ketika ada temannya yang udah, salah satu temannya yang udah bilang bahwa
kayak ngedrop, udah lemas, terus kayak apa ya, gejala-gejalanya tuh udah kayak kayak mata buram, terus nggak jelas juga itu, kayak ngigo, halusinasi. Nah itu sebaiknya jangan jangan meneruskan pendakian, tapi stay dulu di tempat, netralisir dulu sesemampu yang kalian bisa. Ketika kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain, takutnya malah terjadi yang enggak gitu, takutnya malah ya kehilangan nyawa lah, kalian mending salah satu turun untuk melapor, yang lainnya tungguin temennya yang lagi sakit. Jangan sampai ditinggalkan dengan alasan seperti apapun, baik itu dari orangnya yang sedang sakit bilang bahwa ya udah silakan kalian pergi aja, kalau mau ke puncak ya ke puncak aja. Jangan sampai, soalnya bahaya lah. Yang namanya orang pasti mempunyai rasa malu dan rasa iba lah. Kalau takutnya malah ngerepotin kan, yang namanya orang sakit di gunung pasti bilang ya udahlah kalau kalian mau berangkat aja. Tapi kalian sebagai manusia, sebagai orang yang bijak, seyogianya kalian enggak melanjutkan dulu. Kalian berangkat sepertinya 2 orang, kalian pulang harus 2 orang. Kalian berangkat 5 orang, ya pulang harus 5 orang. Gak mungkin kalian berangkat 5 orang, terus teman kalian sedang ngedrop, sedang dalam keadaan sakit, membutuhkan teman yang harus memperhatikan, kalian malah ke puncak ataupun malah meninggalkannya, nggak bisa kan. Nah gitu aja. Jadi sekarang lagi musim penghujan, apalagi ditambah banyak mulai kejadian para pendaki yang kecelakaan. Setelah kemarin yang video sebelumnya saya menceritakan tentang yang di Slamet, yang orang-orang tolol malah ninggalin temannya di pos 2 sedang keadaan AMS. Nah sekarang video sekarang kejadian lagi yang cewek terkena hipotermia di Gunung Gede, Pangrango Pia Putri. Nah, ini jadi tamparan buat kita semua bahwa gunung itu bukan tempat main-main loh. Taruhannya bisa nyawa. Jadi buat kalian yang mau ke gunung harus siap, benar-benar siap. Meskipun yang namanya umur itu udah Tuhan yang menentukan ya. Tapi setidaknya kalian gak ceroboh, gak terlalu bodoh gitu. Gak mati sia-sia, gak mati konyol. Nah, gitu. Jadi pesannya tetap jaga kesehatan, jagalah umur diri kalian sendiri itu harus dijaga oleh kalian sendiri gitu. Kalau kalian nggak bisa menjaga diri sendiri ya apalagi ya sama orang lain gitu ya. Nah, pokoknya gitu aja, jangan sampai terjadi lagi ada kasus-kasus yang meninggal, terus ada perlakuan yang tidak senonoh di gunung. Di gunung bukan tempat untuk bermain-main, bukan tempat lelucon yang lelucon bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Pokoknya gitu aja buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap ikuti juga peraturan yang telah ditentukan di suatu gunung yang kalian daki. Jangan ngeyel, dan ingat, sampah bawa turun, Oke? Segitu aja. Salam satu tanah air Indonesia. Bye-bye.